Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya siswa SMK Totu Mura Uya khususnya 10 akuntansi. Kita hari ini melanjutkan pelajaran kita di mata pelajaran akuntansi dasar tentang badan usaha. Kemarin sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya ya, dan materinya juga sudah Bapak share juga di Classroom. Hari ini kita melanjutkan tentang fungsi dari badan usaha tersebut ya. Badan usaha itu memiliki fungsi memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsi komersial, yang kedua fungsi sosial. Dimana fungsi komersial sendiri memiliki dua fungsi juga, yaitu fungsi operasional, dimana fungsi operasional ini ya memungkinkan badan usaha dapat melaksanakan kegiatan dengan baik untuk mencapai tujuannya. Dan fungsi ini meliputi pembelian, produksi, pemasaran, penjualan, keuangan, personalia, serta administrasi akuntansi. Jadi fungsi operasional ini di mana fungsi komersial bagian operasional ini dia bagaimana caranya mereka memproduksi barang mulai dari pembelian hingga penjualannya ya. Terus yang berikutnya yaitu bagian fungsi manajerial ya. Fungsi manajerial itu fungsi badan usaha yang menyatakan teknis pengelolaan badan usaha secara efisien agar memberikan keuntungan yang maksimal. Fungsi ini meliputi ya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Artinya apa yang mereka kerjakan ya untuk melakukan pembelian tadi, penjualan, apa segala itu diatur dalam fungsi manajerialnya sendiri. Jadi pembuatan rencana, apa yang harus dilakukan berikutnya, bagaimana cara menjual, mendapatkan ini dan itunya ya di bagian manajerial ini. Fungsi manajerial inilah yang melakukan tugas tersebut ya. Itu dan fungsi dan fungsi manajerial ini masuk di bagian fungsi komersional. Dan fungsi yang kedua itu fungsi sosial ya. Fungsi sosial sendiri itu dibagi menjadi 3. Tapi fungsi sosial ini agak berbeda dengan fungsi komersial ya, dimana fungsi komersial tadi yang membahas tentang mencari keuntungan dan semacamnya. Tapi kalau fungsi sosial ini agak sedikit berbeda, karena memang fungsi sosialnya ini berfungsi sebagaimana lebih eksternal ya, dia lebih berkaitan dengan masyarakat secara luas, dimana mereka harus memikirkan tentang penyediaan penyedia kesempatan kerja. Artinya dengan terbukanya sebuah perusahaan di situ akan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang ada di sekitar lingkungan perusahaan tersebut. Terus peningkatan kualitas hidup berkaitan dengan yang pertama tadi tentang penyediaan penyedia lowongan pekerjaan, yang artinya saat di situ ada sebuah pekerjaan maka akan meningkatkan kualitas hidup yang pastinya dengan memberikan gaji yang layak, gaji yang sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat di situ, atau mungkin sekarang lebih dikenal dengan UMR atau UMK ya. Dan yang terakhir ya, fungsi sosial itu sendiri merupakan bagian dari fungsi pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya semakin bagus sebuah perusahaan ya, semakin maju sebuah perusahaan, maka akan memberikan dampak yang baik bagi negaranya sendiri atau secara nasional. Karena semakin besar pendapatan sebuah perusahaan, maka akan semakin besar juga pembayaran pajak yang mereka setorkan ke negara. Semakin banyak karyawannya juga ya, sama juga akan semakin besar juga pajak penghasilan yang dibayarkan kepada negara. Nah, berikutnya di poin E yaitu bentuk-bentuk penggabungan perusahaan, yaitu ada 8, dimana yang pertama itu ada trust. Trust ini merupakan suatu bentuk penggabungan kerjasama perusahaan secara horizontal untuk membatasi persaingan atau rasionalisasi dalam bidang produksi dan penjualan. Dan yang nomor 2 adalah holding company, di mana holding company sendiri merupakan perusahaan induk, yaitu perusahaan yang berbentuk corporation yang menguasai sebagian besar saham dari beberapa perusahaan lain. Dalam hal ini ya, status perusahaan lain akan menjadi perusahaan anak, dan kebijakan perusahaan anak ditentukan oleh holding atau induknya tadi. Jadi ini satu perusahaan
memiliki beberapa cabang atau sebagai anak perusahaan ya. Dan yang berikutnya adalah kartel. Kartel adalah bentuk kerjasama semua perusahaan-perusahaan ya, dengan produksi barang dan jasa sejenis dan didasarkan perjanjian kerjasama untuk mengurangi persaingan. Dan yang berikutnya adalah sindikasi. Sindikasi adalah bentuk perjanjian kerjasama antara beberapa orang untuk melaksanakan suatu proyek. Artinya ini beberapa orang itu melaksanakan sebuah proyek dan bekerja sama. Itu merupakan sindikasi atau biasanya disebut sindikat juga ya. Terus ada yang namanya concern. Concern ini merupakan suatu bentuk penggabungan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal dari sekumpulan perusahaan holding tadi induk perusahaan ya. Concern dapat muncul sebagai akibat dari perusahaan yang melakukan perluasan usaha secara horizontal atau vertikal melalui pendirian perusahaan baru. Nah, dengan concern ini penarikan dana untuk perusahaan dapat dilakukan melalui induk perusahaan yang kedudukannya di pasar modal lebih kuat dibandingkan dengan apabila anak perusahaan beroperasi sendiri-sendiri di pasar modal. Oh iya, berarti concern ini mereka menggabungkan perusahaan supaya menjadi lebih besar lagi dan memiliki saham yang lebih tinggi ya. Terus ada joint venture. Joint venture ini banyak diterapkan di Indonesia biasanya. Joint venture merupakan perusahaan baru yang didirikan atas dasar kerjasama antara beberapa perusahaan yang berdiri sendiri. Jadi kerjasamanya ini membuat sebuah perusahaan baru, tapi yang membuat ini adalah orang-orang yang memang sudah memiliki usaha. Nah, ini disebut dengan joint venture. Terus yang ketujuh adalah trade association ya, yaitu persekutuan beberapa perusahaan dari suatu cabang perusahaan yang sama dengan tujuan memajukan para anggotanya dan bukan mencari laba. Contohnya APKI atau Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia atau ASIRI, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia. Oh iya, kayak industri musik ini ya. Terus yang terakhir ada gentleman agreement ya, persetujuan beberapa produsen dalam sebuah daerah penjualan ya dengan maksud mengurangi persaingan di antara mereka. Terus itu kan bentuk-bentuk penggabungan usaha, dan bentuk-bentuk penggabungan usaha ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Cara yang ada itu ada 4 macam, yaitu ada konsolidasi, terus ada merger, terus ada aliansi strategi, dan juga ada akuisisi. Oke, demikian pembahasan untuk materi akuntansi dasar hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan apabila kurang dipahami bisa menanyakan langsung via WhatsApp dan bisa mengkomen langsung di video yang akan Bapak bagikan ini ya. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.